Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SDN Gembel 2, yang kami hormati pula Kepala TK PKK beserta Bapak Ibu Guru SDN Gembel 2 dan TK PKK serta anak-anakku dari TK PKK SDN Gembel 1 kelas 1 sampai kelas 6 yang saya sayangi. Marilah pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini kita dapat melaksanakan acara yang lain dari biasanya, yaitu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tepatan pada hari ini atau tanggal 12 Rabiul Awal dengan tema bersama membangun generasi yang penuh dengan muhabbah kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak lantunan sholawat. Yang kedua, marilah tak lupa kita bersama-sama selalu mengucapkan atau melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan panitia yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ketua Panitia Bapak Suprapto. Yang ketiga akan dihibur oleh Hadratun of Latifatul Alamin dari SDN Gembel 2. Dilanjutkan Oleh Hasanah dari Ibu Hajah Amin Setiorini. Dilanjutkan acara yang ke-6 yaitu doa, dilanjutkan penutup. Agar acara ini berjalan lancar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda CC. Kepada Ananda CC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minal thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Yawma nad'u kulla unasin biimamihim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya insya Allah ada 100-an, tapi semuanya kok 10. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Level 2, yang kami hormati Ibu Guru SDN Level 2, Ibu Guru TK PKK Gempel, Ibu PKK Buting, anak-anakku sekalian kelas 1 sampai kelas 6 serta dari siswa-siswi TK semuanya yang berbahagia. Puji syukur pagi ini bersama-sama kita ucapkan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya pagi ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi. Mari kita satu kali membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anak dari BK maupun dari SD yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan. Coba semuanya berlatih menjadi pendengar yang baik, terutama yang besar-besar ini yang depan, menjadi pendengar yang baik. Ya, pagi ini nanti kalian akan melaksanakan hari apa ini? Peringatan Maulid Nabi atau Maulud Nabi? Ya, ada yang mulai Maulud, ada yang mulai Maulid, semuanya dengerin ya. Yang jelas intinya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan di desa, di dusun, seluruh dunia umat Islam di negara yang beragama Islam semuanya mengadakan peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa diperingati hari kelahiran Nabi? Mengapa diperingati? Nanti insya Allah akan diterangkan oleh mubalik kita, ya, penceramah kita Ibu Hajah Amin ini. Nanti akan dijelaskan ya mengapa diperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saat ceramah disampaikan, tolong dengan sangat didengarkan. Siap mendengarkan. Nah, setelah didengarkan apa yang baik lalu diamalkan. Insya Allah dengan mengamalkan hal yang baik inilah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mewakili panitia disebut ketua panitia. Ya, mewakili panitia barangkali dalam menyuguhkan apapun dalam pelaksanaan peringatan Maulid ini, sungguh butuh luguh engkang kirang prayogi yang kurang berkenan. Atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita ikuti peringatan Maulid Nabi ini dengan khusyuk dan hikmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat
ada ikhlaliat andi enli sone halus takdirkane kaki mulia waktu Salawat Nabi Muhammad alamat anak ibu bapak berada demo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada yang berbicara sendiri, tidak menjawab salam, terus tidak semangat, ayo coba diulang lagi sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tiga sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa yel-yel di SD kita. Semangat pagi. SD dulu. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN Dempel 2, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah serta guru TK PKK Buting, yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 SDN 2 serta anak-anakku TK PKK Buting. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama di sini, di halaman ini, di SDN tercinta kita ini, mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar melalui ajaran Islam, dan tentu saja kita nanti mengharap syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini telah disampaikan oleh Bu Tini tadi adalah hari yang spesial. Hari yang tidak seperti biasanya kita lakukan. Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa, yang tidak biasanya kita lakukan. Biasanya kita di kelas belajar bersama Bapak Ibu guru. Hari ini, di pagi hari ini, kita berkumpul di halaman ini dengan pakaian yang berbeda dengan biasanya. Kenapa? Karena kita memperingati apa? Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi yaitu apa? Kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di awal tadi di sini ya ditampilkan tim hadroh kita yang luar biasa, walaupun baru tapi sudah berani tampil dengan baik. Namun nanti ke depannya, karena ini sudah dibentuk tim hadroh, jadi ke depannya nanti harus lebih baik. Ketika ada pembinaan di ekstrakurikuler, itu harus dengan sungguh-sungguh. Sudah diberi nama loh hari ini, termasuk launching, termasuk pembentukan, diresmikan pertama kali grup hadroh kita hari ini. Namanya apa? Namanya Tun of Latifatul Alamin SDDU. Tepuk tangan. Karena ini sudah tem kita, tentu saja mulai hari ini harus dikembangkan. Dalam arti kalau tampilan hari ini masih ada yang kurang, ke depannya nanti rencananya Bu Ami di akhir semester juga akan ditampilkan. Nanti akan dilihat Bapak Ibu kalian di sini. Nah, nanti penampilannya harus lebih baik dari hari ini. Mungkin vokalnya ditambah siapa, terus pemeran
yang alatnya juga harus bertanggung jawab. Yang sudah baik harus dilestarikan, harus dikembangkan. Mau tidak? Mau apa tidak? Mau. Alhamdulillah, ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan SDN Dempel 2. Oke, luar biasa. Baik anak-anak, hari ini di awal tadi sudah disampaikan, hari ini adalah Maulid Nabi besar Muhammad SAW atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi yang terakhir, yang merupakan apa? Merupakan Nabi dan Rasul Allah untuk memperbaiki akhlak manusia-manusia yang ada di sini. Coba Bu Amin tanya, kenapa? Ayo, kenapa Maulid Nabi atau kelahiran Nabi kita Muhammad SAW kita peringati dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, dengan hati yang penuh makna? Kenapa? Coba. Nah, itu yang kelas 6, kelas 5. Kenapa Maulid Nabi kita peringati? Apakah hanya untuk makan-makan? Tidak. Apakah hanya untuk senang-senang saja? Boten. Kenapa Maulid Nabi, kelahiran Nabi kita peringati? Karena Nabi Muhammad adalah, kelahiran Nabi Muhammad adalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia. Sehingga dengan kelahiran Nabi Muhammad, dunia akan menjadi cerah karena ada petunjuk-petunjuk yang baik untuk kehidupan manusia. Jadi peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya di SDN Dempel 2, tapi dilaksanakan di mana-mana di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang Bu Amin akan menyampaikan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kapan sih dilahirkan? Siapa sih orang tua Nabi Muhammad? Anak-anak punya orang tua tidak? Saja anak-anak dilahirkan oleh orang tua kita, bapak dan ibu kita yang melahirkan. Begitu juga karena Nabi Muhammad juga manusia, dilahirkan oleh seorang pasangan dari ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlahir dari rahim ibu Aminah, tercipta dari cahaya. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari apa? Dari cahaya. Berbeda dengan kita. Kalau kita diciptakan oleh Allah dari api. Ini perbedaan. Kenapa Muhammad atau Nabi kita Muhammad SAW diciptakan dari cahaya? Karena manusia yang paling istimewa diciptakan oleh Allah untuk memberikan apa? Untuk memberikan suri teladan yang baik di dunia, supaya manusia ini berbuat kebaikan, baik itu ibadahnya kepada Allah maupun perbuatannya selama di muka bumi atau di dunia. Baik anak-anak, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tahun 571 Masehi. Kalau dikenal dengan tanggal 12 Maulud tahun gajah. Ayo, dikenal Nabi Muhammad lahir itu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tanggal 12 Maulud tahun gajah. Kenapa dinamakan
saja sudah diajarkan ya yang di kelas atas. Karena saat kelahiran Nabi Muhammad ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan Raja Abraha itu berkendara atau menggunakan gajah. Dengan naik gajah akan menghancurkan apa? Menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu suatu tempat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai apa? Sebagai simbol tempat ibadah umat Islam seluruh dunia. Tentu saja kalian juga pengen kan untuk melihat Ka'bah? Pengen tidak? Ka'bah itu berada di mana? Di Mekah. Mudah-mudahan di Madiun. Kalau Madiun itu namanya duplikat. Di Sun City itu tadi di apa? Di Matahari itu toh. Ya itu duplikatnya. Tapi kalau kita beribadah haji tidak boleh di Madiun, tidak boleh di Pacitan yang ada Ka'bahnya, bukan. Tapi apa? Di mana? Di Mekah. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad lahir tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, bagaimana kisahnya? Nabi Muhammad itu sebelum lahir, sejak ada di kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Sejak di dalam kandungan Nabi Muhammad itu ditinggal oleh ayahnya. Bernama siapa ayahnya? Anak yang lahir atau masih di dalam kandungan, yang masih kecil, belum balik, sudah ditinggal oleh ayahnya, dinamakan anak. Dinamakan anak yatim. Jadi Nabi Muhammad itu lahir sudah dalam keadaan yatim, sudah ditinggal oleh ayahnya sejak di dalam kandungan. Nah, setelah lahir Nabi Muhammad, bagaimana? Gini anak-anak, kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Mekah, ketika lahir seorang anak itu dicarikan ibu susu. Ibu susu itu yang menyusui setelah ibu kandungnya. Ibu kandung Nabi Muhammad itu tadi siapa? Aminah. Nah, oleh kakeknya Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad lahir itu dititipkan pada ibu susu. Ibu susu itu yang menyusui Nabi Muhammad setelah ibu kandungnya Aminah. Siapakah ibu susu Nabi Muhammad? Ibu Halimah. Kenapa kebiasaan orang Arab ketika anaknya lahir dicarikan ibu susu? Maksudnya adalah karena Bu Halimah itu bertempat atau bermukim di sebuah pedesaan. Nabi Muhammad diasuh oleh Bu Halimah ini supaya apa? Hidup di desa itu tidak terpengaruh oleh kehidupan yang ada di kota. Di desa itu bahasa Arabnya masih murni, terus apa, adat istiadatnya ataupun karakternya, tingkah lakunya itu masih sangat kental atau masih alami, sehingga Nabi Muhammad dititipkan pada Ibu Halimah untuk dibesarkan di desa. Nah, setelah umur 5 tahun, ayo rame diwis dilungkas. Setelah umur 5 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan oleh Ibu Halimah ke keluarganya. Siapa tadi ibunya? Ibu Aminah. Setelah umur 5 tahun dikembalikan lagi di ibunya, yaitu Bu Aminah. Nah, pada saat umur 6 tahun Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Nah, setelah ibunya Ibu
Aminah tadi mengajak ziarah Nabi Muhammad ke makam Abdullah, ayahnya tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Umur berapa tadi? Umur 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun itu sudah ditinggal ayah dan ibunya, berarti menjadi anak apa? Yatim piatu. Terus siapa yang mengasuh? Ketika ayah dan ibunya sudah meninggal, siapa yang mengasuh? Adalah kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Kakeknya sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad. Kakeknya sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad. Beliau membesarkan bersama siapa? Bersama yang bekerja atau yang membersamai Abdul Muthalib, yaitu Ummu Aiman. Siapa? Itu adalah yang bekerja dengan Abdul Muthalib, yang diajak bekerja Abdul Muthalib. Nah, setelah 2 tahun bersama kakeknya Nabi Muhammad juga meninggal dunia. Berarti umur berapa kalau tadi 6 tahun meninggal oleh ibunya? Setelah 2 tahun berarti 8 tahun. 6 ditambah 2 berapa? 8. Berarti waktu umur 8 tahun Nabi Muhammad juga ditinggal oleh kakeknya. Bernama siapa tadi? Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, terus ikut siapa? Pamannya, paman Nabi Muhammad yang mengasuh Nabi Muhammad setelah ditinggal oleh kakeknya, yaitu Abu Thalib. Nah, dari asuhan Abu Thalib ini Nabi Muhammad diajarkan hidup yang sederhana, berdagang, mengembala kambing. Jadi Nabi Muhammad dulu juga seorang pengembala kambing, tidak malu menjadi seorang pengembala. Juga diajarkan berdagang oleh pamannya. Sehingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa, yang akhlaknya baik, kepada manusia juga baik. Nah, ketika umur 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan seorang pedagang yang kaya, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah dengan berjuang demi Islam bersama Siti Khadijah. Setelah umur 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang tugasnya apa? Rasul itu bertugas untuk menyiarkan agama di seluruh dunia. Jadi berkewajiban, punya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia-manusia yang ada di dunia. Apakah manusia yang ada di dunia ini jelek, buruk, tak perlu diperbaiki? Pada saat itu luar biasa anak-anak. Jadi manusia yang ada di dunia ini banyak sekali penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga tugas Nabi Muhammad adalah meluruskan, memperbaiki melalui agama apa? Melalui agama Islam yang kita anut sampai sekarang. Baik, anak-anak, ketika Nabi Muhammad mengajarkan kehidupan kepada umat Islam, kebaikan kepada umat Islam, tentu saja Nabi Muhammad juga mempunyai mukjizat yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman manusia yang ada di
mulia, khususnya pedoman umat Islam. Oleh sebab itu, anak-anak SDN Negeri 2 ini juga diajari untuk membaca Al-Quran. Ada kegiatan ekstrakurikuler membaca Al-Quran, diawali dengan juz amma, diawali dengan Iqra, dan nanti sampai di Al-Quran. Ya? Oke, anak-anak. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga perlu kita teladani, karena Nabi Muhammad itu punya sifat-sifat nabinya, punya sifat-sifat kenabian dan rasul yang perlu kita teladani. Ada 4 sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani, yaitu apa saja? Yang pertama apa? Oh, Sidik. Terus Fatona. Terus Amanah. Terus ayo pinter ayo. Tablik. Nah, jadi ada 4 sifat Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu coba: Rasul, Sidik, Amanah, Tablik, Fatona. Ada berapa tadi? Yang pertama Sidik, Amanah, Tablik, Fatona. Tahukah artinya? Ayo, tahukah artinya? Yang kelas atas mestinya sudah. Tablik artinya apa? Tablik menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu dikumpulkan dalam Al-Quran. Jadi tabligh itu sifat menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa tadi? Sidik. Ayo, sidik tadi artinya apa? Jujur. Sidik itu artinya jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Contohnya jujur itu apa? Tidak berbohong. Ya, jujur itu tidak berbohong. Contohnya, contohnya, ketika kalian di sekolah, ketika ada sesuatu yang memang tidak kamu kerjakan, itu harus menyampaikan secara jujur. Misalkan tidak mengerjakan pekerjaan, jujur. Alasannya apa? Itu harus jujur. Terus kalau diberikan perintah, ayo, tante nih, meneng tinggal sedikit. Jujur yang bagaimana? Ketika kalian diutus membeli sesuatu atau kan untuk merawat sesuatu harus jujur. Itu ya, jujur, tidak bohong katanya. Terus setelah tadi tabligh, sidik, terus apa? Amanah. Apa yang artinya amanah? Dapat dipercaya. Ketika diberikan suatu kepercayaan harus tetap apa? Amanah. Tetap amanah, bisa dipercaya oleh orang tuanya, dipercaya oleh guru-gurunya, dipercaya oleh teman-temannya, dan dipercaya oleh masyarakat. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Fatona. Sifat Rasul Nabi Muhammad SAW adalah fatona, itu cerdas. Jadi Nabi Muhammad itu selalu dalam keadaan berpikir cerdas.
Jadi kalian harus meneladani dari sifat-sifat Rasul 4 tadi. Ya. Kalau tadi tabligh menyampaikan wahyu, dan kalian juga menyampaikan hal-hal kebaikan. Ya. Itu jadi 4 sifat Rasul yang harus diteladani oleh kita semua sebagai umat Islam. Selain itu, tadi di awal kita sudah melantunkan sholawat. Nah, sebagai umat Islam kita harus banyak-banyak mengucap sholawat. Kenapa? Ada suatu kisah anak-anak. Ketika ada seorang manusia diseret oleh malaikat akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi dengan keadaan itu malaikat Jibril melaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad, ada umatku yang diseret mau dimasukkan ke dalam neraka. Langsung Nabi Muhammad menghampiri umatnya yang mau diseret ke dalam api neraka. Kenapa umat saya mau dimasukkan dalam api neraka? Dijawab oleh malaikat, karena umatmu ini perbuatannya lebih berat perbuatan jelek dari perbuatan yang baiknya. Coba diulangi lagi, ditimbang. Akhirnya ditimbang lagi oleh malaikat. Ditimbang, masih lagi berat yang amal buruknya. Akhirnya Nabi Muhammad membagikan secari kertas yang ada tulisannya, ditaruh di timbangan. Ternyata amalnya lebih berat daripada amal buruknya. Amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Akhirnya manusia itu tidak jadi dimasukkan di dalam neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya manusia itu penasaran, ya Rasulullah, kenapa timbangan saya tadi kok lebih berat amal kebaikan saya? Padahal ditimbang berkali-kali, tadi saya berat amal kejelekan saya, sehingga saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketahuilah, umatku manusia, ketika timbanganmu berat, lebih berat amal kebaikanmu, ternyata kamu pada saat hidup di dunia kamu bersolawat kepada saya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika anak-anak kita semua membaca solawat dengan ikhlas, besok akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Baik anak-anak, kiranya untuk kegiatan Maulid Nabi, Maudhu'ah Hasanah atau nasihat-nasihat dari saya cukup ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, anak-anak semua meneladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kiranya dari Ibu Amin cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dijawab? Ayo. Ulangi yang keras, nanti terus kita makan-makan loh ya, bawa bekal dah. Bawa bekal. Ada yang tidak membawa? Ayo diulangi, ditutup dari Bu Amin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حتى النعيم الحمد الشاكرين حتى الوافين وحتى المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق يا الله يا رب العالمين ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Nabi Muhammad